Alasan: 1. Bahwa ucapan dan tindakan Fuad Pleret yang menyebut guru tua dengan kata monyet dan pengkhianat dalam tata hukum adat Ngata Kaili merupakan pelanggaran ketentuan adat Bayambaso. Jauh lebih berat dari hukuman ini adalah nakaputu tambolo atau putus leher. Jika tindakan yang bersangkutan telah mengakibatkan pertumpahan darah. Jadi puncak hukumannya itu leher gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut panjang penghinaan Gus Fuad Pleret kepada seorang keturunan Ba'alawi yang sangat dihormati di kota Palu, Sulawesi Tengah, berujung pada akhirnya Gus Fuad terkena hukum adat. Ada beberapa hukum adat yang dijatuhkan kepada Gus Fuad Pleret, di antara salah satunya yang paling mengerikan adalah leher. Hukum adat memang masih diakui ya di negara kita karena memang ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang tahun 1945 pasal 18B. Di situ dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan dan penerapan hukum adat. Ini jadi artinya memang beberapa daerah di Indonesia itu masih ada yang menerapkan hukum adat, dan itu memang sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Akan tetapi penerapan hukum adat tentunya juga tidak bisa diterapkan secara sembarangan ya. Ada mekanisme atau syarat-syarat yang ditentukan juga oleh pihak negara Republik Indonesia. Saya bukan orang hukum jadi nggak tahu secara rinci. Yang jelas penerapan hukum adat itu yang pertama tidak menyelisihi hukum-hukum negara kita. Yang kedua, penerapan hukum adat itu apalagi hukum-hukum yang sifatnya berat, potong leher, itu pasti akan minta persetujuan juga kepada pihak pemerintah. Nggak bisa juga main hukum adat sendiri tanpa sepengetahuan pengadilan pemerintah. Justru malah nanti akan bisa dituduh main hakim sendiri, seenaknya potong leher orang kan gitu. Dan sejauh ini saya juga nggak pernah mengetahui dan nggak pernah melihat ada beritanya bahwa pemerintah menyetujui suatu adat untuk menghukum seseorang berupa potong leher itu. Biasanya hukum adat yang disetujui pemerintah itu berupa upacara-upacara adat atau denda berupa kerbau, berupa ya hasil bumi, atau diasingkan. Nah, yang seperti itu yang biasanya disetujui pemerintah. Tapi kalau sampai ya leher kayaknya sih enggak ya. Tapi entahlah nanti pada akhirnya apakah Gus Fuad akan seperti itu ya, seperti itu kan. Wallahu a'lam ya, kita lihat aja nanti pada akhirnya seperti apa. Untuk itu coba kita simak dulu nih sidang adatnya yang sudah berjalan beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi rekan di Rapat Pakan Basuk. Kami sini nak kita anadia ibu ada pengene. Baik, baca kami putusan ngapa setelah mendengar tadi apa disampaikan oleh pengada atau pelapor, maka kami dari majelis mengambil kesimpulan dan makanya kami membaca keputusan ini. Ini kesimpulan dan keputusan ya. Dewan Majelis Wali Adat Kota Batang Kota Palu demi keadilan berdasarkan hukum adat Ngata Kaili. Dewan Majelis pertama, Dewan Majelis Wali Adat Kota Batang Kota Palu mengadili perkara telah menjatuhkan putusan dengan perkara salam bibi dan salah kana diajukan oleh pengada, yaitu Komisaris Wilayah Al-Herat Sulawesi Tengah diwakili oleh nama Arifin Sunus Esa, jabatan Ketua Komisaris Wilayah Al-Herat Sulawesi Tengah, alamat Palu, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Topangadu atau pelapor. Selanjutnya untuk Tosalah atau yang dilaporkan, nama Fuad Pleret, alamat Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Tosalah atau pelapor. Jadi Gus Fuadnya ada di Jogja, hukum adatnya ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Apa bisa ya hukum adat itu diterapkan kepada orang yang bukan ada di adat itu? Coba teman-teman yang tahu tulis di kolom komentar, karena agak ngeri juga ya kalau hukum adat bisa diterapkan kepada orang-orang yang bukan bersuku adat itu. Bisa tumpang tindih hukum juga jadinya kan di negara kita, antara hukum adat dengan hukum negara. Tapi kita coba simak lagi aja lah videonya ini. Fakta-fakta perkara salam bibi salah kana. Pertama, bahwa Fuad Pleret telah menyampaikan dan menyebarluaskan ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah terhadap guru tua melalui postingan kanal YouTube yang diucapkan secara verbal dengan menyebut kata monyet dan pengkhianat guru tua, bahwa guru tua diberi tanah oleh kolonial Belanda serta sikap mencurigai kurikulum sekolah Al-Hayat yang didirikan guru tua. Nah, jadi ini kasus pada intinya itu penghinaan dan pencemaran nama baik, lalu tuduhan bahwa guru tua yang disebutkan tadi dalam video ini katanya dikasih tanah oleh Belanda, katanya itu fitnah. Coba kita lihat lagi videonya. Kedua, bahwa Fuad Pleret menampilkan sikap dan tindakan melalui argumentasi yang disampaikan yang menolak usulan gelar pahlawan guru tua
tanpa didukung oleh adanya bukti-bukti dan fakta yang telah diuji secara ilmiah yang telah mendapat pengakuan luas dari masyarakat khususnya para ahli. Alasan: 1. Bahwa ucapan dan tindakan Fuad Pleret yang menyebut guru tua dengan kata monyet dan pengkhianat dalam tata hukum adat Ngata Kaili merupakan pelanggaran ketentuan adat Bayam Baso dalam kategori salam bibi dan salakana, serta hukum pidana pelanggaran adat Bayam Baso dalam kategori salam bibi dan salakana berkonsekuensi pada pelanggaran norma berupa netunai atau merendahkan derajat yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat. Baik, tabe kami metande Bakam Baso. Kami lanjutkan beberapa putusan majelis. Lanjut. Poin 2, berdasarkan fakta tindakan dan ucapan Fuad Pleret, maka yang bersangkutan harus diberi kibu sebagai sanksi yang melanggar norma untuk salam bibi dan salakana dalam bahasa adat dengan kategori Bayam Baso, salam bibi, salakana. Maka tersalah harus membayar denda berupa beberapa ekor kerbau sesuai keputusan majelis sidang peradilan adat, meningkat ke sanksi dan perbuatan salakana bahwa tersalah harus dipisahkan. Bahasa Kailinya tadi nibeko, mohon dicatat kembali. Dalam bahasa Kaili itu nibeko itu dipisahkan dari pergaulan masyarakat supaya tidak terpengaruh, terdedikasi lagi masyarakat. Jadi salakana bahwa tersalah harus nibeko atau dipisahkan dari pergaulan masyarakat. Diasingkan lagi. Sehingga tindakannya tidak membuat kegaduhan dalam masyarakat. Jauh lebih berat dari hukuman ini adalah nakaputu tambolo atau putus leher. Jika tindakan yang bersangkutan telah mengakibatkan pertumpahan darah. Jadi puncak hukumannya itu potong leher gitu ya. Jika kesalahan Gus Fuad Pleret ini nanti pada akhirnya menjadi pertumpahan darah. Sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet, kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Pada intinya sebenarnya masalah ini adalah masalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Negara kita punya hukuman sendiri untuk orang-orang yang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Tapi pada akhirnya nanti akan menggunakan hukum apa ya? Apakah akan menggunakan hukum adat atau yang digunakan hukum negara? Ya kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau saya alangkah baiknya ya sudahlah berdamai saja. Toh dua-duanya sesama muslim. Innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu saudara. Fa'aslihu baina ahawaikum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Oke, saya rasa cukup itu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.